Assalamualaikum Pak Guru, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, ya Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati ya, Pak Wisnu kelihatannya tidak bersemangat hari ini. Kenapa ya? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih tentang rencana pembelajaran di kelas saya. Oh, apa hari ini Pak Wisnu ada waktu sebentar? Coba kita bincang-bincang sebentar saja. Iya Bu, terima kasih sebelumnya sudah mengajak saya ngobrol. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Apa ya yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaktenangan Pak Wisnu ini? Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, harapan Pak Wisnu apa? Ya saya berharap saya mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Pak Wisnu dapatkan? Apa ya? Ya, saya berharap sih saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi hari ini. Semoga ya. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Pak? Coba tolong diceritakan. Itu tentang asesmen, Bu. Oh, menurut Bapak, menerapkan asesmen di kelas Bapak bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu, terkait asesmen yang saya risaukan itu. Coba dijelaskan, Pak. Jadi gini, Bu, waktu itu kan Bapak pengawas ketika ada supervisi itu Mmm, mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi oh, iya. kayaknya itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu tanggapan Pak Wisnu terhadap respon dari pengawas tersebut bagaimana? Ya, sejujurnya sih eh, saya menyampaikan kepada beliau pada waktu itu Mhm, juga bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, mungkin dari referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Karena bagi saya yang penting mampu mengacu pada kurikulum yang kita pakai hari ini. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau, Bapak pengawas, agaknya kurang berkenan. oh, jadi masalahnya seperti itu. Coba selama ini kira-kira apa saja yang Bapak Wisnu gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sudah sesuaikah sumber belajar yang Bapak gunakan dengan tujuannya? Ya, yang seperti saya ceritakan di awal tadi, Bu, saya itu memakai banyak sumber belajar. Contohnya itu dari buku di perpustakaan, terus menayangkan video-video pembelajaran yang sifatnya itu interaktif dan menyenangkan. Memang sih Bu, menurut saya sih sedikit meluas Bu dari apa yang eh, diberikan seperti waktu di KKG itu, tapi sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup untuk memudahkan para murid. Toh
murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap relevan dengan kurikulum yang ada. Terus, kalau soal output nih, gimana Pak? Menurut Pak Wisnu, hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut bagaimana? Terkait output ya, Bu? Oh Iya. iya, Bu. Kenapa saya enggak kepikiran ke sana, Bu, ya? Karena selama ini sih menurut saya masih ada sih beberapa siswa, walaupun saya pakai sumber belajar beraneka ragam, hasil belajarnya masih kurang maksimal. Oh, sekarang sudah ketemu ya Pak ya, sumbernya, Hmm, permasalahannya? iya, Bu, saya pikir ada benarnya juga, Bu, ya, kata Bapak pengawas. Hmm. Jadi setelah Pak Wisnu bercerita, sekarang, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman sih. Ternyata ada satu sisi kebaikan ketika saya mendapat masukan dari Bapak pengawas. Tapi masih Mmm, ada satu hal lagi, Bu, yang mengganjal, Bu, di hati saya. oh, ya. Lalu kira-kira apa Pak Wisnu itu? Sebetulnya yang membuat saya paling resah dan tidak nyaman itu, kemarin Bapak pengawas Mhm. menyampaikan hasil supervisinya tersebut langsung kepada kepala sekolah. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, gitu. Jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Wisnu merasa tidak nyaman itu karena saat supervisi itu, karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, lalu takutnya menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, kira-kira seperti itu. Kira-kira, Bu, ya, nanti saya dipanggil atau ditegur kepala sekolah apa enggak, Bu, ya? Gimana ya, kalau menurut Pak Wisnu, kira-kira jika nantinya ditegur, apa yang perlu Pak Wisnu siapkan? Eh, saya sih berusaha merefleksi dan mempersiapkan Mhm. diri saja. Jika nantinya misalnya saya ditegur oleh kepala sekolah, saya sudah siap jujur untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, apa kira-kira tindakan selanjutnya? Yang paling jelas saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin Mmm, beliau juga akan memberikan solusi. mhm. Oh, iya iya, rencana yang bagus Pak itu. Lalu kira-kira, apakah masih ada hal lain yang akan Pak Wisnu lakukan? Ya, saya berencana juga akan menemui Bapak pengawas. Saya yang pertama akan meminta maaf kepada beliau. Mungkin pada waktu itu ketika beliau memberikan saya saran, respon saya juga agak kurang. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks yang diaplikasikan langsung dengan sumber lain yang relevan. Juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya, Pak? Ya, Bu, setelah ini insya Allah saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan,
juga akan tetap saya terapkan karena sudah siswa-siswa itu merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Luar biasa, Pak. Langkah selanjutnya, penyelesaian yang Pak Wisnu ambil itu sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide itu. Iya, Bu, alhamdulillah akhirnya saya juga menemukan ide itu juga, Bu, ya. Syukurlah, Bu, saya jadi agak lega sih, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah nanti dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Pak Wisnu sudah merasa lega. Dari yang sudah Pak Wisnu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Wisnu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya? Terkait itu, Bu, mungkin secepatnya saya akan eksekusi langsung apa yang sudah saya rencanakan tadi, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian aturan-aturan yang ada. Secepatnya pula saya juga akan menghadap kepala sekolah. Syukur-syukur besok atau lusa saya bisa menemui Bapak pengawas. Ya, Pak, bagus. Selanjutnya dukungan apa ya, Pak, ya, yang kira-kira Pak Wisnu itu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih ada di dalam pikiran saya. Yang jelas, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu bagus, Pak, ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, ya. Bapak dapat bekerja kembali, suasananya tenang dan nyaman. Iya, Bu. Intinya terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan semuanya, mungkin saran atau masukannya tadi, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya, Bu, ya, bagi para murid. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Pak, sama-sama. Gimana, Pak? Nah, mohon maaf, Bu, kebetulan ini tadi saya ada janji dengan para murid. Mereka mau latihan upacara, persiapan untuk petugas upacara hari Senin. Oh, iya ya. Monggo silahkan, Pak. Enggak apa-apa. Iya, Bu. Makasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sama-sama. Waalaikumsalam. Langsung, Pak. Ya. Monggo. Jangan dulu, Bu. Oke. Assalamualaikum, Pak. Maaf, apakah Bapak sedang sibuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tidak, Ismi. Bagaimana kabarmu hari ini? Bapak harap Ismi dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjaga iman dan ihsan agar tetap menjadi anak idaman kedua orang tua kamu. Alhamdulillah, saya baik, Pak. Semoga Bapak dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin, amin. Ismi, kira-kira keberatan enggak kalau siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Bapak obrolkan dengan kamu? Oh gitu ya, Pak, ya? Iya, Pak, enggak apa-apa. Kebetulan saya
sedang nunggu teman saya sedang latihan ekstrakurikuler tari, Pak, si Fitri. Kebetulan saya juga ingin cerita ke Bapak. Oh gitu. Yuk, biar enakan, biar santai ngobrolnya, kita ke gazebo saja dulu. Mari, Pak. Gini, Ismi, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu kok seperti ada yang dirisaukan. Kira-kira apa ada masalah? Coba kalau berkenan ceritakan ke Bapak. Karena Bapak juga sebagai wali kelas, Bapak adalah orang tua kedua kamu di sekolah. Iya sih, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Terima kasih Bapak tadi sudah menanyakan. Saya agak lebih tenang kalau ada teman atau orang lain untuk saya ajak bicara, Pak. Oh gitu. Jadi menurut kamu nih, kira-kira ya ada masalah apa yang kamu hadapi? Terus, apa yang ingin kamu lakukan dalam mengatasi masalah itu? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu menceritakan tentang ini, Pak. Tapi semakin lama kalau saya pendam terus, nanti nggak nyaman di pikiran saya. Saya akan menceritakan sedikit ke Bapak ya. Saya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya, Pak, agar saya itu bisa nyaman, tenang saat belajar di kelas. Oh gitu. Coba ceritakan masalah apa yang kamu hadapi hari ini. Tidak usah khawatir. Bapak adalah orang tua kamu di sekolah ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir ataupun malu ngobrol saja sama Bapak apa adanya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, Pak, saya itu enggak nyaman ketika dalam pembelajaran mata pelajaran olahraga, Pak, PJOK. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi gini, Pak, Ibu guru olahraga kan mengadakan jam ekstrakurikuler tambahan di sekolah. Kadang juga saat hari Minggu mengadakan kegiatan di lapangan di dekat rumah beliau. Terus, sebagian besar murid di kelas mengikuti jam pelajaran tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Bu Guru sering nyindir saya dan murid yang lain juga ikutan. Terus saya merasa bahwa nilai yang diberikan oleh Bu Guru itu tidak adil, Pak. Para murid mengikuti jam tambahan guru tersebut dapat nilai bagus, sedangkan nilai saya merosot, Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut jam tambahan? Kayak teman-temanmu kan banyak yang ikut. Jadi gini, Pak, kalau saya banyak kegiatan di sekolah, itu saya kasihan sama ibu. Karena kalau saya telat pulang, ndak ada yang bantu ibu beres-beres di toko, Pak. Sedangkan kalau hari Minggu, kan saya juga harus bantu jualan di pasar dari pagi, khusus hari Minggu. Karena saya kan anak pertama dari 3 bersaudara, bapak merantau. Jadi kasihan sama ibu kalau ndak ada yang bantu, sedang adik-adik itu juga masih kecil-kecil. Oh gitu. Terus kira-kira kamu sudah menyampaikan hal ini belum ke Ibu Guru Olahraga? Hmm.
Sudah sih Pak, kata Bu Guru olahraga juga kata Bu Guru olahraga itu juga enggak apa-apa. Cuma saya merasa agak enggak enak dan pokoknya enggak nyaman lah Pak. Kira-kira dari Bu Guru PJOK ada enggak kata-kata itu yang sifatnya menyindir atau membuat kamu merasa enggak enak itu? Sebenarnya enggak ada sih Pak yang langsung begitu, cuma saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat enggak nyaman dalam belajar. Kemarin nilai olahraga saya jauh merosot Pak dibanding semester lalu. Oh gitu. Jadi sekarang gini ya, bahwa faktanya guru olahraga tersebut tidak menyindir kamu. Kamu saja yang merasa tidak nyaman. Jadi karena yang membuat nilaimu jatuh bukan karena tidak mengikuti kegiatan jam tambahan ataupun guru mengucilkan kamu. Tetapi karena kamu mungkin tidak sempat atau tidak memotivasi diri untuk belajar seperti semester lalu. Iya sih Pak, memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar, hanya belajar sedikit sebentar saja karena keasikan nonton film Pak dan ada game baru. Habis kalau ingat Ibu Guru PJOK perasaanku jadi males, gelisah saja saat belajar. Jadi enggak bisa konsentrasi, Pak. Oh gitu. Jadi jelas ya sekarang bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, perasaan tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu hanya perasaanmu saja. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya, Pak, ya? Saya akan coba berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, Pak. Tapi kira-kira gimana ya, Pak, caranya agar saya bisa konsentrasi lagi? Nah, saya punya tip nih. Kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan istilah mindfulness. Jadi, Apa ya? nanti sebelum memulai pelajaran, kamu bisa berhenti sejenak. Maksudnya, menghentikan aktivitas, segala bentuk aktivitas, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi dan belajar dengan tenang. Terus, selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness itu, Pak, seperti yang Bapak ajarkan tadi. Selain itu, saya akan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar, apalagi pelajaran PJOK, Pak. Ya, bagus, bagus. Saya yakin kamu pasti bisa dan Bapak juga yakin nilai PJOK kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak atau murid yang semangat dalam belajar. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi ya, Pak, ya. Saya sekarang jadi lega karena bisa cerita dengan Bapak. Kedepannya insya Allah saya, belajar dengan tenang dan nyaman. Ya, Pak, ya? Iya, amin. Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu tadi? Kebetulan
besok kan waktunya materi di kelas itu pelajaran PJOK. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran PJOK. Lalu merefleksikan pelajaran berikutnya. Terus akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pelajaran, biar saya tetap fokus, Pak. Bagaimana? Tidak kedengaran? Saya akan belajar malamnya itu mau belajar ulang, Pak, materi PJOK. Kemudian merefleksi pelajaran berikutnya. Lalu akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pelajaran. Saya juga akan Cek. Halo, cek. Lanjut. Kebetulan besok adalah waktunya materi pelajaran PJOK. Nanti malam saya akan belajar lagi masalah pelajaran berikutnya. Terus melakukan teknik mindfulness. Halo, halo, halo. Halo. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya akan ngajak teman saya, Pak, yang tidak ikut pelajaran tambahan itu untuk lebih giat lagi belajar, Pak. Saya juga akan menemui bu guru olahraga dan akan meminta maaf karena telah suudzon pada beliau dan minta tips ya agar bisa belajar olahraga dengan baik. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Teman saya, Pak, itu yang satu kemarin juga enggak ikut pelajaran tambahan, saya ajak untuk belajar lebih giat. Dan Amin. saya juga Sekali mau lagi minta Bapak akan maaf. selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Terus semangat ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih sekali. Baik. Ya sudah, sekarang kembali ke kelasmu. Ditunggu Baik, teman-temanmu. Pak. Ya, Pak.